Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, there can be miracles when you believe.
dan Engkau yang mengatur jalan hidup kami. Dunia tidak berhak atas mengatur hidup kami selama kami dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu tuntun setiap kami, beri kekuatan, kemampuan. Lepaskan kami dari jerat iblis. Supaya kami tidak selalu kalah dan gagal. Tetapi kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Meneduhkan badai. Mengubah air menjadi anggur. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Kekalahan menjadi satu kemenangan. Kelemahan menjadi satu kekuatan. Putus asa menjadi satu gairah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam perjalanan. Mereka yang tidak bisa beribadah. Tuhan Engkau jaga lindungi mereka. Terutama yang ada di tempat ini. Biar Engkau memberkati sebagaimana Tuhan Engkau perintahkan kami semua. Untuk memberkati mereka. Supaya mereka boleh menjadi pelayan hamba-hamba kebenaran. Mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka boleh menjadi inspirasi banyak orang. Tuhan, supaya kami tahu perubahan hidup kami akan membuat banyak orang datang ke rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita selalu gagal? Mungkin kita suatu hari berhasil tapi gagal kembali. Mungkin kita berhasil gagal kembali. Pertanyaannya, apakah keberhasilan itu kita bangun bersama dengan Tuhan? Atau kita membangunnya bersama dengan dunia? Dunia tidak akan menjamin kita akan tetap kekal kuat selamanya. Saudara. Tetapi mungkin juga saudara kita berhasil karena Tuhan. Tetapi kita masuk di dalam jerat iblis. Sehingga kita kerja, tidak ada hasil, melayani, ya segitu-gitu aja saudara. Rumah tangga kelihatannya gak harmonis. Dulu waktu pacaran, waktu rencana untuk membangun rumah tangga begitu indah sekali. Tapi kenyataannya di tengah jalan berubah semuanya. Karena kita saudara masuk di dalam jerat iblis. Jikalau kita keluar dari jerat iblis, saya yakin saudara, walaupun ada badai, Tuhan akan meneduhkannya. Karena bersama dengan Tuhan saudara, bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada problem. Bukan tidak ada pergumulan. Bukan berarti tidak ada kekurangan. Namun saudara lihat, ketika Tuhan ada di Kana, diundang ada Tuhan. Tetapi anggur pun habis. Tetapi Tuhan menjadikan air jadi anggur. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan, badai tetap ada. Kelihatannya mereka sampai ketakutan, hampir mati. Tetapi tetap Tuhan meneduhkannya. Dari sini kita melihat saudara, bersama dengan Tuhan pun tetap ada persoalan dan masalah. Namun tetap saudara kita akan teguh. Semuanya akan berubah menjadi baik. Namanya Tuhan, Dia bukan menjadikan yang baik jadi baik saja. Dia mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak berguna menjadi berguna. Oleh sebab itu, biar hari hidup kita pada tahun ini menjadi baik dan berguna. Sebab itu saudara jangan izinkan pencuri, perampok, perusak itu masuk di dalam rumah kita. Kita diberi rumah, entah rumah itu model apa. Kenapa kita lapisi dengan halaman, dengan pagar, dengan pintu, dengan kunci, dengan CCTV dan sebagainya. Karena kita tidak mau. Ada penjahat, perusak, perampok, maling masuk. Demikian rumah hidup kita ini juga. Harus saudara kita jaga, kita perkuat. Supaya jangan ada perampok, perusak, iblis itu masuk. Bukankah kita berhak untuk mengusirnya? Begitu dia masuk, dia akan kuras harta kita. Dia akan hancurkan, dia akan rusakkan semua. Baik rumah tangga maupun damai sejahtera. Karena kita membuka celah. Sebab itu saudara, kita perlu hari ini kita lihat temanya. Lepas dari jerat iblis.
lepas dari jerat iblis, kita lihat dulu ayat yang pertama. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Jangan lemah sampai iblis masuk. Jangan lalai sampai pintu rumah hidup kita dibobol oleh perusak dan maling. Kita harus kuat. Mungkin di tengah-tengah badai persoalan, kita harus kuat. Karena pada akhirnya badai itu akan diteduhkan. Kita harus kuat. Walaupun mungkin kekurangan anggur. Karena kita harus kuat sampai Allah bertindak. Maka air pun jadi anggur. Jangan putus asa. Terus ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah ini bukan yang ada di dunia. Tapi yang disebutkan adalah prinsip-politis. Prinsip-prinsip. Melawan penguasa-penguasa bukan pejabat-pejabat. Tapi roh-roh teritorial. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Penghulu itu pemimpin dari roh jahat. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat itu penuh di udara. Dia terus berkeliling. Dia mau melihat apakah rumah itu kosong. Apakah rumah itu tidak berpenghuni. Apakah ada celah yang dia bisa masuk. Begitu ada celah dan tidak berpenghuni. Dia akan membawa 7 roh yang lebih jahat. Kejahatan. Kalau kita bicara roh jahat, saudara, tentunya kita tahu siapa yang berbuat jahat. Pasti sumbernya dari roh jahat. Siapa yang merencanakan jahat? Siapa yang melakukan kejahatan? Siapa yang berpikir tentang kejahatan? Sumbernya dari roh jahat. Berarti kita membuka celah dan dia masuk. Ketika kita disakiti, ketika kita tersinggung, salah paham, ketika kita putus asa, kita tidak diperhatikan sepertinya disingkirkan, timbul kekecewaan, sakit hati, mungkin timbul amarah, di situ celah itu lubang. Dan iblis melihat dan dia akan membawa 7 roh yang lebih jahat. Dan orang itu tambah buruk. Sebab itu saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Allah berkata, balaslah dengan kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena sumber yang ada pada kita bukan roh jahat, tapi roh Tuhan. Amin. Yang selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang masuk dalam rencananya. Dan dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti semua yang kita pikirkan yang baik. Semua rencana yang baik. Semua pekerjaan kita yang baik. Allah turut di dalamnya. Turut campur di dalamnya. Tetapi segala pikiran yang jahat. Rencana yang jahat. Roh jahat yang masuk. Suatu saat saya dipertunjukkan tentang strategi iblis ini. Bukan soal roh jahat, tapi di atasnya. Tetapi di atasnya itu saudara, dia cuma mengatur semuanya. Dia cuma memerintah, mengawasi. Tapi yang bekerja itu banyak roh jahatnya. Makanya di dalam gereja juga ada kejahatan. Mungkin kita seorang hamba Tuhan.
saudara hamba Tuhan. Tetapi dikatakan, hai hamba yang jahat. Luar biasa bukan? Walaupun seorang hamba Tuhan. Tetapi dikatakan, hai hamba yang jahat. Karena yang diomongkan firman tapi celahnya ada. Mungkin kita punya karunia di dalam pelayanan kita. Mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat, hebat, orang kagum semuanya. Tapi Tuhan berkata, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang perseru Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya orang yang tidak berbuat jahat. Saudara, jadi kita harus melihat ini. Jangan di dalam kehidupan kita terus saja saudara, kita melayani, kita ada hal baik tetapi kejahatan terus dipikirkan. Sampai firman Tuhan berkata, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Supaya celah itu ditutup. Yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Karena Allah turut bekerja. Nah ini saya ceritakan saudara. Suatu saat Tuhan tunjukkan saya kepada satu tempat yang gedung yang megah, yang mewah. Ini sudah saya tulis di dalam buku saya. Dan sudah saya seminarkan untuk hamba-hamba Tuhan hampir di seluruh Indonesia. Ini strategi iblis yang tidak diketahui kita. Yaitu saya melihat gedung yang megah dan mewah. Saya terkagum-kagum akan yang mewah dan megah itu. Di depan saya ada pintu. Cukup lebar 2 daun pintu. Yang indah, mahal. Entah dari apa, pokoknya bagus sekali. Saya lihat di tengah-tengah gedung megah mewah. Ada saudara pintu, tapi dari 2 daun pintu. Dan itu dijaga oleh seorang saudara yang hilir mudik di pintu itu. Mungkin jaraknya cuma gak sampai 2 meter kurang lebih. Dia bolak-balik, siapa yang bisa masuk? Saya lihat ada apa di balik itu. Sementara saya berpikir, tangan Tuhan menuntun saya. Saya tahu itu tangan Tuhan. Karena dia berkata, mari masuk. Dan saya sempat lihat, tapi tidak melihat secara keseluruhan. Saya kan kaget digandeng, saya kaget terkejut. Tuhan, langsung dia berkata, saya langsung pintu masuk. Jadi waktu saya masuk saudara, perempuan ini tidak melihat kita masuk. Dia tidak melihat pintu ini terbuka. Padahal saya masuk, karena ada Tuhan. Waktu saya masuk, ruangannya cukup besar, mewah sekali. Itu ukuran kantor yang cukup besar. Mungkin super eksekutif. Mewah. Di depan saya ada meja besar mewah. Di belakang meja yang menghadap ke pintu itu ada kursi. Yang menghadap meja, pintunya di depan. Tetapi ada orang duduk di sana. Laki-laki gede besar. Tapi dia tidak menghadap saya. Dia memutarkan menghadap ke kaca. Di situ ada taman yang indah. Kemudian saya melihat meja itu penuh banyak kertas-kertas tulisan. Ada yang dibuang, ada yang ditulis. Di situ ada nama-nama gereja, nama pejabat, nama-nama banyak orang. Saya dan ada apa ini? Terus Tuhan kasih tahu. Yang kamu hadapi ini adalah prinsip pelitis. Efesus pasal 2 ayat 12. Yang tertinggi. Dialah yang mengatur supaya kita ini berkelahi. Supaya ada celah. Dan ketika ada celah, iblis masuk. Roh jahat masuk. Sehingga kita menjadi jahat. Apa itu prinsip? Yaitu setiap orang dikasih prinsip berbeda. Suami dengan istri dikasih pandangan berbeda. Selera yang berbeda. Gereja satu dengan gereja lain, pendeta satu dengan pendeta lain dikasih yang berbeda. Supaya berkelahi, sakit hati dan berdebat. Di situ ada celah supaya roh jahat masuk.
Ketika roh jahat masuk, maka suami dan istri akan bertengkar dan melakukan kejahatan demi kejahatan. Demikian gereja dengan gereja. Harus ada roh jahat masuk di situ, sehingga kejahatan mulai berlipat. Dan kemudian saya dibawa keluar. Dan Tuhan ajarkan kepada saya, saudara, itu strateginya. Jangan sampai kita membuka celah. Prinsip kita harus lepaskan. Sebab itu saudara, kita lihat dulu hal yang kedua. Menuju iman ke kesempurnaan. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Entah dengan suami, dengan istri, dengan komsel, dengan pendeta, dengan gereja lain, dengan teamwork. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Prinsip yang terus dibuang. Walaupun aku punya selera. Walaupun aku punya prinsip pandanganku begini. Kebenaran yang aku terima seperti ini. Kita lepaskan. Kita ambil perasaan yang sakit hati, tersinggung, tidak mau kalah. Ambil perasaan Kristus. Yang walaupun dia disalibkan, dia masih berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia naik disalib bukan untuk menghakimi, namun mengampuni dosa. Bahkan orang yang menyalibkan pun dimohonkan ampun. Sebab itu disalib itulah pengampunan dosa. Saudara, perasaan pikiran kita juga. Makanya kita perlu ke gereja terus membangun. Jangan sampai tidak. Ini kita harus, saudara. Contoh-contoh sederhana. Kalau saudara, kita ini punya AC di rumah ya. Kita mau dingin ini. Mau dingin. Pasti kita setel. Anginnya seberapa. Putaran rotasinya bagaimana, suhunya berapa, mau timernya silakan. Gitu. Belinya AC-nya mahal, kita pasang AC. Timernya lama, suhunya dingin, kencang anginnya dan semuanya. Fan-nya kencang. Kok nggak dingin-dingin ya? Kenapa ya? Padahal kencang. Kita lupa menutup pintu di mana mesin AC ada di situ yang mengeluarkan hawa panas. Sehingga ini mengeluarkan udara dingin, sementara di situ pintu masukkan udara panas. Itu yang menghancurkan, saudara. Jadi kita sama juga hari ini. Kita di dalam pelayanan kita ada Tuhan, tapi ada celah. Sehingga kita tidak bisa menikmati firman. Karena iblis membuat kita jenuh, malas mendengar firman. Padahal firman itu kehidupan. Saudara. Atau mungkin saudara membeli AC, menunjukkan kepada orang, nih aku beli AC ini. 5. Waduh, mereknya ini termodern dan sebagainya. Harganya mahal. Tapi AC-nya taruh di luar. Mesinnya taruh di dalam kamar. Luar biasa enggak? Belinya sama, harganya mahal, ngomongnya sama. Tapi penempatannya berbeda. Bukankah kita sebagai orang Kristen seperti itu? Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Tapi dia taruh di luar. Tapi kejahatan yang masuk di dalam. Kita mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Kasihlah musuhmu. Anggap contoh itu. Berbuatlah baik kepada semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan kebaikan. Karena Allah turut bekerja. Kita mendengar ratusan kali sampai kita bosan. Gereja apa ini ngomong terus. Kita sudah hafal, kita tahu. Tetapi toh yang kita kerjakan yang tidak ada di firman. Yang tidak diperintahkan di firman.
Yaitu kita selalu membalas dengan kejahatan. Ketika orang menyakiti kita, kita ingin menyakiti lebih. Ketika orang menyinggung kita, kita kecewa, kita marah. Saudara, padahal di gereja tidak diajarkan seperti itu. Diajarkan untuk berbuat baik. Betul ya? Tapi toh yang kita kerjakan, yang tidak ada di firman. Dan yang kita lakukan di dalam gereja sedang kita mendengar ajaran. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kita mendengar, tapi pikiran kita tetap melakukan yang berbeda. Luar biasa. Itulah gereja sekarang. Manusia, saudara, sudah tidak memberi tempat kepada Tuhan. Mendengar firman Allah, hafal firman Allah. Saudara, tapi itu tidak dilakukan. Justru yang tidak diajarkan di gereja, itu yang dilakukan. Itu satu misteri yang kita tidak bisa tahu. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Sebab itu kalau kita jahat, pasti sumbernya dari jahat. Kalau kita baik, sumbernya dari baik, saudara. Kalau kita tidak berbuat baik, pasti kita jahat. Gak ada kejahatan itu kebaikan. Kalau kita tidak berbuat baik di gereja, di keluarga kita, pasti kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat baik, pasti tidak berbuat jahat. Karena dua sumber berbeda. Sebab itu kita lihat dulu 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu setelah percaya Yesus. Menambah percaya iman ini dengan kebajikan. Yang kita dengar di gereja, para teolog, para pendeta, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Dia ngajarkan juga seperti di kitab Roma dan sebagainya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena iman. Perbuatan baik tidak membuat kita masuk surga. Itu bagi orang yang belum percaya. Kita sudah percaya, gak mau dengar itu. Kita sudah ngerti. Tapi kalau itu diomongkan terus, seakan-akan kita berkata, lupakan perbuatan baik. Tetap percaya saja. Berbahaya. Kalau kita ngomong, ayo kita berbuat baik. Para teolog berkata, stop dulu gereja. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena beriman. Ngomong ulang terus. Makanya firman ini mengajarkan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ketika kita percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena kita percaya kepada Tuhan. Setuju ya? Nah, ini ditambah kebaikan. Kalau kita tidak mengerti berbahaya. Setelah percaya, setelah diampuni dosa kita, setelah diselamatkan, ayo kita berbuat baik. Tetapi kalau kita belum percaya, perbuatan baik kita itu usang. Sama dengan menyuap Allah. Setiap hari kita banyak dosa, terus berbuat baiknya sedikit. Kita menipunya 10 miliar. Kita sumbang di gereja, sumbang di mana supaya nutupi 10 miliar mungkin dengan 1-2 miliar. Gak betul itu, saudara. Makanya dikatakan percaya dulu itu jelas. Tetapi setelah percaya kita gak usah ngomong lagi. Apa yang kita bangun di atas percaya kita pada Tuhan. Amin. Kebaikan. Karena roh Allah di dalam diri kita. Dia mengerjakan kebaikan bersama dengan kita. Sama dengan saya katakan. Perlu enggak kita sekolah? Perlu. Betul kan? Perlu sekolah. Enggak mungkin enggak sekolah. Tetapi kalau kita sekolah, tetap enggak pinter. Berarti kita enggak beres. Berarti sekolah kita enggak ada gunanya. Betul ya? Contohnya, saudara, anggap saja sekolah itu beriman. Kita perlu beriman, kita perlu percaya Yesus.
Amin. Harus. Tapi setelah percaya Yesus, kita tetap jahat. Apa gunanya? Sama dengan kita gak mungkin gak sekolah. Kalau gak sekolah salah. Kita perlu sekolah. Tapi kalau sekolah tetap bodoh. Gak pintar. Buat apa sekolah? Setelah kita diselamatkan, kita diampuni dosa kita. Kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pelayan. Tapi kita tetap jahat. Berkelahi, tersinggung, egois. Dan itu tidak sedikit. Dan itu banyak. Termasuk dalam hidup saya ada juga. Sebab itu yang terakhir. Saudara, kita harus memperbaiki benteng kita. Katakan memperbaiki benteng. 1, 2, 3, memperbaiki benteng. Perlu itu. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh Tuhan mundur. Roh jahat masuk. Roh Tuhan mundur. Roh jahat masuk. Saudara. Saul ketika ditinggalkan roh Tuhan. Roh jahat langsung masuk karena rumah itu kosong. Saul tetap sebagai raja. Saul semakin berkuasa. Saul semakin hebat. Tuh, roh Tuhan meninggalkan, roh jahat masuk. Saul kok semakin berkuasa, semakin hebat. Banyak juga sama. Saya sebagai pendeta, mungkin roh Tuhan meninggalkan saya, roh jahat masuk. Gereja semakin besar, karunia semakin banyak. Saudara jangan melihat, saudara, apa yang banyak. Tetapi saat itu yang pasti, roh Tuhan sudah meninggalkan dia, titik. Soal dia mau tambah hebat, dia tambah kaya, tambah naik pangkat, tambah karya naik. Gak usah dipikir. Yang pasti roh Tuhan sudah meninggalkan dia saat itu. Amin. Saul juga sama. Ketika dia mulai gitu, roh jahat langsung saudara masuk. Karena roh Tuhan meninggalkan dia. Dia masih berkuasa. Dia masih bisa ingin membunuh Daud. Itulah saudara hari ini. Hidup kita harus hati-hati sekali. Sebab itu, saudara, kita harus tetap melayani. Kita harus tetap melayani. Tapi di samping melayani, kita harus memperbaiki benteng ini. Ketika ada celah, kita tutup cepat. Amin. Mungkin kita salah, kita berdosa, tutup cepat, bubar. Dosanya ditinggal. Sambil tetap melayani. Jangan melayani terus sambil berdosa. Melayani terus sambil berdosa. Itu kesalahan fatal yang terjadi. Saya tutup dengan satu cerita. Ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini mengutamakan damai, hidupnya baik, tidak bermusuhan. Rakyatnya makmur. Sehingga dia bisa membangun benteng dan tidak ada musuhnya. Tapi di sekitar-sekitarnya ada beberapa suku yang jahat. Akhirnya terjadi kelaparan. Satu-satunya mereka harus merebut benteng itu. Karena di tempat itu banyak makanan, hidupnya makmur, rumahnya bagus. Berkumpullah 200.000 pasukan musuh. Bersenjatakan lengkap. Sedangkan di benteng itu hanya punya 10.000 pasukan. 10.000 lawan 200.000 bukan lawan yang bagus. Ketika mereka masuk, bentengnya tebal tinggi, gak bisa kalah. Walaupun jumlahnya sedikit. Musuh berpikir, terus gak mungkin kita. Sudah sekian minggu kita gak masuk. Satu-satunya mesti dijebol temboknya. Dikorbankan sebagian jebol tembok itu. Saudara, waktu dijebol temboknya, saudara, musuh mau masuk. Pasukan sambil berperang. Tapi dia tetap
membangun tembok itu kembali, benteng itu kembali. Dia tutup lagi cepat, sudah sambil berperang, sambil lempar panah, ini tetap kerja lebih banyak, tutup. Dijebol lagi dia tutup. Demikian kita juga. Ketika kita ada Tuhan di gereja kita, iblis tidak suka. Dijebolah salah satu sisi kita, kelemahan kita, kesombongan, mungkin kekikiran, mungkin kemalasan, mungkin sakit hati, mungkin kecewa, mungkin tersinggung, mungkin marah, saya tidak tahu apa yang kita hadapi. Mungkin di antara semua ini benteng kita, mungkin ada satu yang lubang. Saudara, kita tetap melayani, kita tetap ke gereja, kita tetap berperang. Namun perbaiki benteng itu juga. Katakan amin dulu. Tutup benteng, perbaiki bentengmu. Karena musuh begitu banyak sekali. Ketika engkau hanya berperang, satu lubang kosong kau biarkan, disitulah arus musuh akan masuk. Maka 7 roh jahat akan masuk. Kita akan lebih sulit lagi. Sebab itu hari ini tidak ada yang bisa teguh kecuali satu. Saudara, ayo kita memperbaiki dan memperkuat benteng kita. Amin. Tutup semua celah sambil tetap melayani. Tutup semua celah, bangun kembali benteng sambil tetap bergereja. Tutup semua celah-celah sambil engkau tetap beribadah. Saudara, bahkan perkuat bentengmu, pertebal bentengmu, supaya tidak satupun yang lubang dan bisa langsung masuk. Karena kita sudah mempertebalnya. Benteng itu adalah dirimu. Benteng itu adalah imanmu. Benteng itu adalah ibadahmu. Perkuat juga gerejamu. Katakan amin dulu. Engkau harus membawa beberapa orang. Engkau sambil melayani. Engkau sambil memperbaiki dirimu. Ketika orang yang kau layani, dia juga memperbaiki bentengnya. Sehingga gerejamu menjadi kuat. Kalau semua orang berperang pelayanannya hebat. Tapi tidak ada satupun yang membangun bentengnya di gerejanya. Kekuatan kita akan pudar. Sebab itu tidak ada yang lain. Hari ini, mari kita bersama-sama. Teamwork dengan Tuhan. Teamwork dengan Tuhan artinya kita kerjasama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita harus ikuti. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Jangan lagi takut dengan masalah yang ada. Ego Tuhan tetap juga ada masalah. Bahkan mungkin seakan-akan terjepit dan terpojok. Seakan-akan dalam kondisi yang paling gawat. Rasanya sudah tidak ada pertolongan. Tetapi Tuhan menjadikannya, meneduhkan badai dan anggur. Memberikan anggur baru. Mengapa kita gagal? Karena kita buka celah. Apa yang diajarkan di gereja, kita nikmati beratus-ratus kali. Tapi yang kita lakukan yang tidak diajarkan di gereja. Karena iblis sudah masuk melalui celah itu. Usir hari itu. Tutup bentengmu. Perkuat dan perbaiki. Sambil tetap melayani. Jangan kau tetap melayani dengan karuniamu yang hebat. Dengan jabatanmu seperti saya seorang hamba Tuhan. Terus karir semakin meningkat. Tapi kejahatannya tidak pernah berhenti. Tidak satu orang pun yang tidak salah. Kita tetap melayani. Kita harus sadar. Dosa harus dihapus segera. Dosa harus dikalahkan. Tutup benteng. Tutup itu yang lubang-lubang semua. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih kau memberkati kami. Kau menyucikan, menguduskan setiap kami. Biar firman-Mu ini mengingatkan kami. Kau urapi setiap kami Tuhan. Biar pada tahun yang baru kami tidak salah meletakkan
hidup kami bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Glory, haleluya. Ada di dalamku, menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari angkat suara memujikan pujian. Kudus bagimu Dan berdoa. Ku tak takut. Sebab Engkau beserta. Semua duka citaku diubah menjadi sukacita. Karena Roh Kudus Engkau ada di sini. Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini. Sekali lagi angkat suaramu. Roh Kudus bagimu Dan takut sebab Engkau ada di dalamku. menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara.